Iya, hello gengs. Kayaknya sudah lama ya Mimin tidak membahas terkait Magic Emperor. Jadi kali ini Mimin mau membahas masalah kebangkitan dari klan Luo, di mana hal tersebut bahkan sudah diakui oleh Kaisar dan secara resmi mengangkat atau melantik klan Luo menjadi keluarga utama ke-8. Di mana sebelum pelantikan dimulai diawali dengan pertikaian antara Li Jingtian melawan Huang Pu Fenglei. Tapi sebelumnya beginilah awal mula ceritanya. Singkatnya, setelah kemenangan klan Luo di 100 School Contest, akhirnya Kaisar mengakui kemampuan dari klan Luo. Dan secara resmi, Kaisar pun berencana mengangkat klan Luo menjadi keluarga utama ke-8. Tentu saja ada maksud lain terkait pengangkatan tersebut, yaitu karena Kaisar ingin mengetahui seberapa kuat klan Luo saat ini. Dan sebelum pelantikan, Zovan pun mengutus semua orang klan Luo yang dipimpin oleh Li Jingtian untuk memenuhi undangan tersebut. Tentu saja, pelantikan tersebut dihadiri oleh 7 rumah utama dan bahkan seluruh keluarga kelas 2 dan kelas 3 yang ada di Kekaisaran Tianyu. Ada alasan kenapa Zovan dan beberapa penatua lainnya seperti Yansong, 4 kurcaci dan juga penatua Qi Yunhai dan juga Xie Qing tidak ikut. Yaitu karena setelah melawan Huang Pu Tianyuan, Zovan kehilangan lengannya. Dan setelah mendapat izin dari Gu Santong, ia pun menggunakan kaki kilin untuk dijadikan lengannya yang hilang. Jadi beberapa penatua tersebut bertugas untuk menjaga Zovan saat ia melakukan transformasi untuk menggabungkan kaki kilin menjadi lengan barunya. Hingga akhirnya transformasi tersebut pun berhasil. Dan bahkan Zovan juga berhasil mengendalikan naga bumi yang ia dapatkan dari Huang Pu Tianyuan. Jadi lengan kanan Zovan adalah cakar naga bumi, sedangkan lengan kirinya adalah kaki kilin. Lalu di lain sisi di istana kekaisaran, sebelum upacara dimulai, banyak orang yang masih tidak menyangka jika klan Luo akan disejajarkan dengan 7 rumah utama lainnya. Bahkan pangeran pertama dan pangeran kedua sempat meremehkan klan Luo karena dibandingkan dengan 7 rumah utama, klan Luo hanya memiliki 2 penatua, yaitu Li Jingtian dan juga Lei Yuntian. Nah, di sini semua orang belum mengetahui penatua lainnya yang saat itu sedang bersama Zovan. Hingga pada akhirnya terjadilah pertikaian saat gerbang kekaisaran berpapasan dengan klan Luo yang sudah dianggap sebagai musuh bebuyutannya. Dengan ratusan penatua tahap Tianshuan dan juga puluhan penatua tahap Visidewa, tentu saja klan Luo saat itu hanyalah semut bagi mereka. Walaupun Li Jingtian kuat, tapi hanya berurusan dengan Feng Lei saja sudah sangat menyusahkan. Jadi tentu saja saat itu klan Luo tidak bisa disejajarkan atau bahkan dibandingkan dengan gerbang kekaisaran. Nah, di saat perseteruan tersebut, Fang Kubai dan juga Sima Hui yang merupakan Dragon Guardian hanya menonton dari kejauhan. Karena itu adalah rencana Kaisar untuk melihat seberapa kuat klan Luo. Karena banyak juga yang beranggapan jika klan Luo tidak akan bertahan lama setelah memasuki barisan rumah utama dengan kemampuan dari pasukan mereka saat itu. Hingga suasana pun memanas dan Li Jingtian juga Huang Pu Fenglei pun sama-sama mengeluarkan serangan satu sama lain. Di mana saat itu juga Tuan Putri tidak sengaja berada di antara mereka berdua. Tapi untungnya Zovan tiba tepat waktu dan menahan serangan mereka berdua. Tuan Putri pun berhasil diselamatkan oleh Zovan. Nah, selanjutnya semua orang mulai terdiam saat mengetahui ternyata sosok tersebut adalah Zovan.
Mereka bertanya-tanya bagaimana bisa ia menahan dua serangan ahli visi dewa tahap puncak tanpa terluka dan bahkan mendorong keduanya. Wang Fu Fenglei bahkan tidak menyangka dengan teknik Imperial Tiran miliknya masih bisa terlempar mundur oleh Zhou Fan. Tapi sayang, kedatangan Zhou Fan tidak membuat gerbang kekaisaran takut. Tapi hal tersebut berubah ketika 7 penatua lainnya mulai berjatuhan dari langit. Sontak semua orang mulai terdiam karena 6 diantaranya adalah ahli visi dewa dan 1 sisanya berada di ranah Tian Xuan. Dan betapa menggilanya Leng Wuchang saat melihat sosok Qiu Yanhai dan juga Xiu Qing yang saat itu telah menjadi penatua klan Luo. Bahkan dirinya tidak bisa membawa kedua orang tersebut untuk masuk ke dalam gerbang kekaisaran. Tapi ternyata Zhou Fan berhasil membawa kedua orang tersebut. Feng Lei juga terlihat kaget saat melihat kehadiran 4 kurcaci yang terkenal licik. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa orang yang sedang berada dalam pengasingan menjadi penatua klan Luo. Dan saat kehadiran mereka mulai terungkap, suasana pun berubah 180 derajat. Walaupun gerbang kekaisaran memiliki kuantitas, tapi klan Luo memiliki kualitas. Dan mereka pun akhirnya mulai tertekan. Hingga akhirnya gerbang kekaisaran memilih mundur dan meminta maaf kepada klan Luo setelah kejadian tersebut. Dan tentu saja itu adalah hal paling memalukan bagi Regen Estate atau gerbang kekaisaran. Zhou Fan juga mendeklarasikan jika klan Luo adalah pimpinan dari 8 rumah utama menggantikan gerbang kekaisaran. Tentu saja hal tersebut membuat gempar orang yang menyaksikan karena gerbang kekaisaran telah memimpin 7 rumah utama selama ratusan tahun. Tapi saat kedatangan klan Luo, ia sudah berani menggantikan posisinya. Dan selanjutnya, kaisar pun memasuki istana. Pelantikan pun dimulai. Pertama, Luo Yunhai sebagai kepala keluarga dilantik dan juga dianugerahi oleh kaisar. Bahkan wilayah Wingate resmi menjadi wilayah milik Luo family. Lalu Zhou Fan juga dianugerahi sebagai pelayan terbaik yang bahkan melebihi Leng Wuchang. Dan saat itu juga akhirnya sosok Yan Song yang dianggap mati akhirnya diketahui dan telah menjadi penatua di klan Luo. Bahkan kaisar tidak mempercayai hal tersebut. Dan ada hal menarik lainnya di klan Luo, di mana tingkat penatua tertinggi berasal dari mereka yang pertama kali memasuki klan. Itulah kenapa Lei Yuntian memiliki gelar Grand Elder. Dan selanjutnya yaitu Yan Song, Li Jingtian, dan seterusnya. Dan itu adalah hal baru bagi semua keluarga. Karena posisi penatua bukan diukur dari seberapa kuat mereka, tapi diukur dari mereka yang pertama kali mengabdi kepada klan. Dan itulah awal mula dari kebangkitan klan Luo, di mana setelahnya akan terjadi peperangan antara aliansi Luo Family melawan aliansi Gerbang Kekaisaran. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga terhibur dan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.